Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang tidak terlihat wajah Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulilladzi ja'alana mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat wa insyaallah nahnu minal muhsinina wal muhsinat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala wa barik ala hadan nabil karim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya akan mengganti latar belakang screen saya dulu ya. Saya lupa ganti. Bentar. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, Saudara Alwi ini adalah mahasiswa saya. Saya bimbing skripsi, kemudian bimbing skripsinya pun jauh di Sentul sambil melihat gunung, dan karena itu kami sekarang menjadi teman. Beberapa waktu lalu, Saudara Alwi menghubungi saya untuk menjadi narasumber buat Bapak Ibu sekalian yang sedang KKN saya dengar. Dan waktu itu saya masih di Jakarta. Sekarang saya sedang berada di Malaysia. Mudah-mudahan suara bagus karena tidak ada WiFi. Ini juga pakai hotspot tethering dari HP saya. Karena itu izinkan saya uh, share materi saya. Mudah-mudahan uh, bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ntar Bapak Ibu sekalian ya. Ini sini masuk ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi saya sesuai judul yang diberikan kepada saya, bagaimana menjadi guru profesional. Ini nama saya dan status saya sebagai sama-sama dengan ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian. Kita sama-sama guru dan karena itu kita ini bukan ceramah tapi sharing pengetahuan tentang bagaimana kita menjadi guru. Saya bersemangat sekali menjadi guru sebab janji Allah Subhanahu wa taala sangat jelas kalau kita menjadi guru. Dulu sebelum saya menjadi dosen, saya adalah profesional selain dosen dan pada akhirnya menjelang hari tua saya, menjelang pensiun saya lebih memilih untuk menjadi guru saja. Gurunya Saudara Alwi di Universitas Islam Negeri Syarif Bintullah Jakarta. Baik ke Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita menjadi guru, jelas di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu. Sudah pertama beriman dulu tentu saja, lalu berilmu dalam beberapa derajat kemuliaan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, berilmu saja tidak cukup, tapi kita harus beriman. Sebab dengan ilmu kita bisa berbuat apa saja. Kita bisa membuat bom nuklir dengan ilmu, dan kita bisa menghancurkan kemanusiaan karena kita tidak beriman. Kita bisa mengkloning manusia. Misalnya, karena mengkloning kambing sekarang sudah bisa, kita bisa mengkloning manusia. Ya sudah kita cloning saja Hitler sebanyak mungkin supaya di di atas muka bumi ini yang terjadi hanyalah kehancuran demi kehancuran. Itu kalau kita cuma berilmu. Karena itu kita harus beriman. Tapi beriman saja tidak cukup sebab banyak orang beriman miskin.
Orang orang miskin itu tidak disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta untuk menjadi kaya. Kaya tentu saja jangan salah paham, tidak hanya kaya harta, tapi yang terutama adalah kaya hati. Kita mungkin tidak kaya raya, tidak punya 10 rumah, 20 mobil dan sebagainya. Tapi kalau kita qanaah, itu artinya kita kaya. Minimal dalam hidup kita harus pandai berzakat. Itu targetnya. Baik. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik Anda semua adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apalagi peserta uh, peserta seminar kali ini, saya yakin semuanya Muslim. Dan ketika, biarpun nanti kita menjadi guru pelajaran umum, usahakan sedapat mungkin kita selipkan sedikit demi sedikit ayat Quranul Karim, hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan karena itu kita menjadi bagian dari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Nah, namun demikian, bagaimana menjadi guru yang baik? Tentu kita punya peraturan, yang dengan begitu kita diajarkan bagaimana kita menjadi guru yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi. Bagaimana dia akan ditiru dan digugu. Digugu dan ditiru kalau dia tidak punya kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru maupun dosen. Nah, karena itu guru disebut profesional kalau dia menguasai 4 standar kompetensi guru yang sudah ditentukan. Kita punya 4. Boleh 5, boleh 6, tapi kesepakatan kita 4. Karena apa? 4 saja sudah berat. Undang-undang yang sama mengatakan bahwa siapakah guru? Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Mulai dari pendidikan usia dini sekali, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi, pendidikan formal. Jadi kita adalah pendidik. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya. Seorang guru adalah pendidik profesional, bukan pengajar profesional. Berbeda. Kalau kita mengajarkan, monyet pun bisa kita ajarkan. Tapi saya tidak yakin kita mampu mendidik monyet. Karena mengajar dengan mendidik adalah dua hal yang berbeda. Mengajar adalah allama yu'allimu, tapi kalau mendidik robba yurabbi. Itu luar biasa. Karena itu undang-undang memilih diksi, memilih kosakata pendidik bukan pengajar, itu bukan tanpa maksud. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mari kita perhatikan baik-baik apa 4 standar yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah bahwa seorang guru atau dosen harus memiliki kompetensi kepribadian. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Mari satu persatu kita bahas tanpa bermaksud menggurui, tapi kita saling mengingatkan bagaimana seorang guru seharusnya. Pertama adalah kompetensi kepribadian. Apa itu? Nah, misalnya begini nih. Seorang guru haruslah seorang dewasa, arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan. Pertama, dewasa. Dewasa bukan berarti tua. Remaja, anak muda, kalau dia berpikiran luas, sangat mungkin dia menjadi dewasa. Tapi banyak orang tua, usianya sudah tua, tampaknya masih kayak anak-anak kecil. Arif dan berwibawa. Berwibawa bukan berarti galak. Itu dua hal yang berbeda. Berwibawa adalah dia tetap bercanda, tetap manusiawi, tapi kalimat-kalimatnya, kata-katanya dianggap, dihormati. Kebetulan di sini saya bukan hanya sekedar ngecap di sini. Saya katakan bahwa saya pembimbing skripsi saudara Alwi dan saudara Alwi juga mahasiswa saya.
di kelas gimana kurangnya saya bercanda. Ketika bimbingan skripsi, apa kurangnya saya bercanda. Berdua saja di kafe. Tapi bisa ditanya kepada Alwi, bahwa kalau saya berkata, saya perintah, pasti Alwi akan taat pada saya. Kapan kami bercanda, kapan saya tegas, kapan saya lugas, saudara Alwi akan tahu. Itu begitu pula teman-teman yang lain. Begitu cara kita mengajar. Lalu mantap. Kenapa kita mantap? Karena setiap apa kata kita, kita kerjakan. Kita sendiri menjadi teladan dari setiap kata-kata kita. Stabil. Stabil itu kita bisa menjaga emosi kita, ya tidak gampang marah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terutama berakhlak mulia ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya beri ilustrasi kayak begini nih. Ya masa guru kayak begini. Kan sekarang lagi viral nih. Guru dengan murid lah di video, ya enggak? Guru laki-laki dengan guru perempuan lah. Udah kacau. Gimana guru akan berbicara dan dihormati pembicaraannya kalau kelakuannya kayak begitu? Oke ya, baik lanjutnya. Saya khawatir menggurui, tapi ini penting kita ingatkan bersama. Ini kalimat ini juga mengingatkan saya. Berikutnya, selain kompetensi pendidik kepribadian, juga kompetensi pedagogi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa seorang guru itu harus selamanya membuat perencanaan yang matang. Apa yang akan dia ajarkan kepada anak didiknya semester depan, semester berikutnya. Apakah dia mengevaluasi diri atas apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Terus begitu. Ketika kita melakukan pembimbingan, begitu juga. Hari ini saya membimbing Alwi. Saya evaluasi diri. Kemudian ketika adik kelas saudara Alwi saya bimbing, saya akan belajar dari pengalamannya lalu. Terus begitu. Maka sebetulnya semakin kita belajar banyak mengajar, sebetulnya menurut teori harus semakin baik. Karena kita belajar dari masa lalu. Berikutnya adalah kompetensi sosial. Bapak Ibu sekalian, penting seorang guru itu harus mampu berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan. Maksudnya siapa? Kepada teman-teman kita sendiri sama dosen, sesama guru, kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita, kepada orang tua didik. Kalau dia datang, dia marah-marah, dia komplain, kita harus jelaskan dengan baik. Kita sudah capek mendidik, lalu anak didik kita melapor pada orang tuanya, kebetulan orang tuanya adalah pejabat, datang kepada kita, kita juga emosional. Sudah, itu api dengan api namanya. Tapi kalau kita seorang pendidik yang baik, kita siapkan diri kita menjadi air yang baik, menjadi sumber pengetahuan yang baik, dan seterusnya. Selain itu, kita juga harus menjadi teladan dan pandai berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, yang terakhir adalah kompetensi profesional. Bapak Ibu sekalian, penting buat kita kalau kita mau dihargai, dihormati, kita harus menguasai materi, pandai mengembangkan teori, tidak monoton dalam mengajar. Hanya aja Saudara Alwi itu. Hari ini saya mengajar, pekan depan saya pasti akan mengubah cara. Pekan depan pasti saya akan mengubah cara. Terus begitu. Sampai mahasiswa saya itu bahkan, ini bukan riak nih, sampai akhir kuliah itu mereka bilang, loh kok udah selesai aja? Karena memang harus begitu. Kalau enggak, bosan mereka kita ditinggalkan tidur nanti. Lalu kita memahami kejiwaan peserta didik. Ada itu kebetulan betul di kelas Alwi, ingat Iwi ya, ada yang selalu berteriak-teriak kayak anak SMA. Ada berteriak temannya Alwi kebetulan. Dan saya harus pandai-pandai menjaga diri saya. Kalau saya marah, wah besok nggak masuk nih anak. Dia mau kuliah aja udah bagus. Orang seumur-umur anak SMA, semester 1 kuliah, semester 2 mereka mau belajar saja udah bagus, Bu. Pak, itu udah bagus, Pak. Karena itu harus kita rangkul. Karena itu masa-masa energi mereka sangat besar, inginnya naik gunung, inginnya tawuran, ya, mereka ingin demonstrasi, main gitar, itu keinginan mereka. Jadi kalau mereka sampai taat mau duduk di bangku sekolah, mau mendengarkan kita, itu udah bagus. Itu yang harus kita tanamkan di kepala kita. Nah, sebagai penutup dari obrolan kita sore ini, saya ingin katakan bahwa kompetensi terakhir ini tidak gampang. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim terutama surat Luqman. Surat Luqman itu Luqman itu namanya disebut dalam Al-Qur'an
Sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi. Tapi kalau saya mengatakan dia adalah nabi. Namanya disebut dalam Al-Quran, gimana nggak nabi? Nah, salah satu pelajaran yang diungkapkan oleh Luqman adalah yang akan saya sampaikan ini. Perhatikan baik-baik gambar ini, Bu. Nah, ini menarik ini. Jadi Luqman, Nabi Luqman itu ingin mengajarkan anaknya yang berusia 5 tahun itu tentang atau bahwa ilmu itu relatif. Tidak ada yang absolut di muka bumi ini. Semua ilmu adalah relatif. Bahkan seandainya Bapak Ibu sekalian adalah pengajar teori ilmu eksakta, saya katakan bahwa coba saya mau tanya Alwi aja deh, Wi, karena Alwi kan sedang uh, ini pakai pakai video. Iya Pak, Wi, ya 2 kali 2 sama dengan berapa, Wi? 4 Pak. 4. Ya. Bapak Ibu sekalian pasti ini Ibu Siti Hasanah, Bapak Suwarni pasti jawabnya 4. Kenapa, Wi? 2 kali 2 sama dengan 4? Karena memang sudah pasti Pak, jawabannya seperti itu. Jangan begitu cara jawab, Wi. Malu saya nih sama para guru nih. Masa mahasiswa saya jawabnya begitu. Baik, Bingung. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu karena 4 hasilnya. Kalau dibagi Hah? 2 berapa, Wi? 2 Pak. 2. Kan gitu Iya ya. Pak. Hah. Ah, 8 kali 2, 16. 16 bagi 8, 2. Kan gitu. Sekarang saya tanya, 2 kali 0 berapa, Wi? Kosong Pak. Wah, coba hasilnya 0 bagi 0 berapa, Wi? Tetap kosong Pak. Nah, kenapa 2? Kan 2 kali 2, 4. 4 dibagi 2, Iya 2. Pak. 2 kali 0, 0. 0 bagi 0, Kosong. kosong dong mestinya. Kenapa 2? Itu ilmu Iya. eksakta loh. Dan itu diajarkan kepada Alwi dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan saya yakin guru-guru yang ada di sini mengajarkannya kayak begitu. Artinya apa Bapak Iya. Ibu sekalian? Ilmu itu sangat relatif. Bahkan eksakta pun 2 kali 0 sama dengan 0 itu relatif. Kalau buat saya jawabannya adalah 2 kali 0 sama dengan 2 kali 0. Karena 0 adalah alfa dan omega. Kan gitu jawabannya. Nah, sekarang kita lihat ini. Lukman ingin mengajarkan kepada anaknya, hei anakku, ilmu pengetahuan itu relatif. Coba, kalau Bapak Ibu sekalian, Ibu Siti Hasanah ya mau mengajarkan anak kecil bahwa ilmu itu relatif, kira-kira tahu nggak anak kecil umur 5 tahun? Tidak. Karena itu kita harus punya cara. Seperti yang diajarkan Lukman kepada kita. Maka Lukman untuk mengatakan bahwa ilmu itu relatif, dia mengajak anaknya itu ke sebuah kampung, ke desa A. Karena itu dia supaya bisa menempuh ke desa A, dari desa tempat mereka tinggal, Lukman menggunakan keledai. Dia naik keledai, dia tidak naikkan keledainya, dia tuntun keledai itu. Anaknya yang 5 tahun berjalan kaki, Lukman juga berjalan kaki. Kemudian setelah itu sampailah mereka di desa A. Sampai di desa A, seluruh penduduk desa A memaki-maki Lukman. Lukman, ternyata ente tolol nih. Kirain pinter. Ternyata dengarnya pinter. Kenapa? Itu ada keledai bukan dinaikin malah jalan kaki. Nah, tuh Lukman udah ditolol-tololin nih sama penduduk desa A. Jalanlah Lukman kemudian. Dia naik. Dinaikkan anaknya itu karena dia sangat baik. Anaknya dinaik keledai, dia jalan kaki. Sampai desa B, sekali lagi Lukman ditolol-tololin. Lukman, kamu ini gimana sih? Kami dengar engkau adalah Al-Hakim, Lukman Al-Hakim, bijak. Ternyata engkau tidak bijaksana. Kenapa? Kamu sudah mengajarkan anak kecil kurang ajar. Masa anak kecil naik keledai, orang tua jalan kaki. 2 kali ditolol-tololin. Akhirnya anaknya diturunkan, Lukman naik keledai, anaknya jalan kaki. Sampai di desa C, satu desa C, semuanya menolol-nololkan Lukman. Lukman tolol, nanti nggak bener. Masa sih
kamu nih gimana? Anak kecil kamu gak berpenghasilan, anak kecil suruh jalan kaki, kamu naik keledai. Pakai otak, Lukman. Wah, Lukman akhirnya pakai otak. Dia naik kan, dia naik keledai, anaknya pun naik keledai. Sampailah di desa D. Di desa D semuanya marah-marah kepada Lukman. Lukman, kamu ini kurang ajar, tidak berpergi binatangan. Masa keledai yang kecil ditumpangi, kamu dan anak kecil numpang keledai semua. Luar biasa kamu. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi nggak naik keledai disalahkan. Anak naik keledai salah. Lukman naik keledai salah. Lukman dan anaknya naik keledai salah. Akhirnya apa kira-kira jalan terakhir? Akhirnya Lukman mengambil galah. Itu keledai diikat, kemudian dibalikin, maka dia dengan anaknya menyeret-nyeret keledai itu. Sampai di desa berikutnya, Lukman mau dikeroyok. Lukman, kamu kurang ajar. Masa keledai kecil kayak begini, kamu ikat kakinya, lalu kamu tarik-tarik sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, itulah masyarakat. Setiap ada satu kepala, ada satu masalah. Dua kepala, dua masalah. Tiga masalah, tiga orang, tiga masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mengajar murid, ada 40, insya Allah ada 41 masalah. 40 adalah kepala masing-masing murid plus kepala Anda sendiri juga bukan tanpa masalah. Nah, karena itu berhati-hatilah untuk jadi guru profesional. Mudah-mudahan ceramah saya sore ini bermanfaat buat kita semua. Selamat menjadi guru profesional. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasan yang luar biasa. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo, Wah, Assalamualaikum. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Ya, Terdengar. Siap. terdengar. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Saya izin bertanya nih. Beberapa waktu yang lalu kan ada kisah cinta antara guru dan muridnya nih. Nah, Ya. izin bertanya, Pak. Bagaimana apabila sudah terlanjur terjadi kisah cinta tersebut? Apakah memang harus dihentikan atau memang ada cara agar keduanya bisa tetap berjalan dengan profesional? Terima kasih, Pak. Sorry tadi saya nggak lihat siapa yang bertanya ya. Bu siapa nih? Ini, Pak, kan yang beberapa waktu lalu kan ada kisah Bukan, cinta saya antara saya bertanya nama Anda. Sorry tadi saya nggak. Saya tadi duduk jadi nggak lihat. Nama Anda siapa? Biar saya bisa Nur menyapa. Nur Aisyah, Pak. Oke, Ibu Nur Aisyah, cinta itu bisa melanda siapapun, ya kan? Uh, Boleh laki-laki lebih muda kepada perempuan yang lebih tua, ya kan? Boleh yang sebaya, boleh perempuan lebih tua kepada laki lebih muda, dan seterusnya. Buktinya apa? Rasulullah Muhammad SAW jatuh cinta kepada perempuan yang jauh lebih tua, Khadijah. Zulaiha juga begitu, cinta kepada lelaki yang lebih muda, yaitu Yusuf. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu cinta bisa melanda siapa saja, termasuk guru kepada murid. Kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kan kalau melakukan hal-hal yang dilarang agama. Apa misalnya? Berzina. Kan nggak boleh. Ya kan? Itu yang tidak boleh. Uh, Melalui melakukan tindakan-tindakan yang mendekati perzinaan. Atau korup ila zina. Nggak boleh pegang-pegangan, cium-ciuman. Ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya seorang guru melamar muridnya, boleh nggak? Ya boleh dong. Bagus itu malahan. Seorang guru perjaka, ya, berusia 25 tahun. Ada muridnya berusia 22 tahun. Mereka kemudian jatuh cinta, melamar. Bagus. Why not? Nggak ada larangan. Oh, misalnya ternyata eh, bukan bukan ternyata. Pokoknya sebatas memenuhi peraturan agama dan undang-undang yang berlaku, silakan saja. Misalnya, ya tentu saja tidak bolehlah murid perempuan di bawah umur dilamar oleh laki-laki dewasa. Kan begitu. Kenapa undang-undangnya mengatakan tidak boleh? Sampai kapanpun kita nggak akan diizinkan itu menikah. Sampai pada akhirnya sampailah batas usia yang diizinkan oleh undang-undang.
Begitu kira-kira Ibu Siti Aisyah jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Helmi Hidayat. Ada pertanyaan ini, bagaimana cara seorang guru menghadapi perubahan kurikulum yang terus berubah? Pak, saya juga bingung Pak menghadapi ini Pak nih. Harus kita lawan ini. Kalau perubahannya bagus, boleh kita setujui. Ini yang kacau ini kalau perubahan itu gara-gara unsur politik. Ya kan, setiap rezim berganti, berganti pula kurikulum. Hanya gara-gara keinginan politik. Boleh nggak kita lawan? Boleh. Guru itu harus inovatif. Anda yang lebih tahu tentang siapa yang kita hadapi. Murid kita, mahasiswa kita. Kalau kita berbeda dengan menteri, boleh nggak? Boleh lah. Menteri itu kan cuma manusia biasa yang sangat mungkin salah. Dirjen, direktur, sangat mungkin salah. Sangat mungkin juga mereka punya kepentingan politik. Mari duduk bersama. Gitu loh kira-kira. Kan guru ada asosiasi, ada organisasi guru. Sampaikan dengan cara baik-baik. Nggak bener nih. Gitu. Kita eh, jangan kita tahu ini ada yang salah, padahal kita ahlinya, kita yang tahu persoalan di lapangan, tapi kita diam saja hanya gara-gara takut, nggak boleh. Tentu Bapak Ibu sekalian, ada cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan perbaikan, niatnya, perbaikan buat bangsa dan negara kita. Contohnya misalnya apa? Kan setelah Nadiem Makarim itu diganti sebagai Mendikbudristek, baru Yusuf Kala kemudian teriak-teriak, jangan lagi dipilih orang kayak Nadiem. Dan dia lagi dipilih orang kayak Nadiem karena ternyata Merdeka Belajar itu tidak sesuai. Pertanyaan kita bersama, kenapa baru setelah Nadiem selesai baru baru bicara Yusuf Kala? Mestinya dari kemarin. Kalau memang itu punya persoalan. Ini contoh ya. Tapi kalau Anda semua anggap Merdeka Belajar bagus, ya lanjutkan. Oh, harus terjadi perubahan kurikulum. Gak apa-apa. Kalau itu kita selalu dilingkupi oleh rasionalitas. Persis kayak Lukman tadi. Sorry, tadi terpental ya saya. Sudah jelas Ustadz itu tadi sinyal kayaknya bisa dilanjut. Oh, sinyal. Tapi peserta masih masih tetap. Masih ada lengkap Ustadz. Baik, saya kira saya sudah menjawab ya tadi ya. Lugas dan tegas jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termotivasi dengan jawaban saya. Bapak Ibu sekalian, yang tahu pelajaran, yang tahu murid, yang tahu kamu menjadi menteri, ya terbentar lagi, dulunya mereka adalah sangat mungkin guru. Tapi setelah menjadi politisi, setelah menjadi profesional, mereka sudah lama tidak bertemu dengan murid-murid lagi. Dengan kata lain, guru sementara Anda menjadi guru terus, Anda tahu persoalan siswa mahasiswa, maka sebetulnya secara personal Anda lebih menguasai anak didik kita semua ketimbang mereka yang menjadi menteri. Jadi kalau ternyata ada kurikulum berubah, Anda rasa tidak setuju, berilah masukan dengan baik. Oke?
Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar? Wajah Anda aja yang tidak terlihat. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Herlangga. Saya ada satu pertanyaan yang cukup menarik menurut saya ini. Di zaman sekarang kan kemajuan teknologi itu sangat pesat ya Ustadz. Hmm. Nah, sebagai seorang guru, terkadang itu tertinggal oleh muridnya sendiri dalam menggunakan fitur AI atau Artificial Intelligence. Hmm. Nah, apakah harus ada pelatihan khusus untuk para guru untuk bisa menggunakan AI ini Pak Ustadz? Karena dari AI ini kan dampaknya tuh sangat banyak ya, ada Hmm. positif dan negatifnya. Hmm. Saya ingin menurut pandangan Ustadz gimana nih tentang kemajuan teknologi ini? Apakah harus para guru-guru ini mengikuti, bahkan harus ada pelatihan khusus untuk para guru-guru ini? Atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Jawab. Sebetulnya atas pertanyaan ini Pak Gali sudah bisa jawab. Pastilah kita harus terus-menerus melatih diri kita sendiri dalam rangka memenuhi 4 kompetensi yang tadi saya sampaikan. Ya kan, kompetensi sosial, kompetensi pengajaran, pedagogik, itu kan harus terus-menerus. Jangan sampai kita dikadari oleh mahasiswa kita atau murid-murid para siswa kita harus belajar. Bahkan bukan hanya itu, eh, bahkan sebelum mereka sampai ke sana, kita harus lebih dulu sampai ke sana. Eh, Misalnya gini, kebetulan ada mahasiswa saya di sini, saudara Alwi, dia tahu. Saya mengajar saudara Alwi ini tentang ilmu editing, ya, bagaimana membuat berita, bagaimana mengedit berita, bagaimana menjadi reporter yang baik. Tapi tanya saja pada Alwi, diam-diam sebenarnya kadang-kadang saya sisipkan kepada mereka ayat Quran, hadis, saja bukan. Tapi saya ambil alih itu. Dengan apa? Dengan tujuan pertama adalah saya ingin tunjukkan kepada mahasiswa saya bahwa saya bukan hanya tahu tentang jurnalistik, tentang edit, tapi saya tahu tentang sejarah, tahu sosiologi, tahu antropologi, tahu agama, tahu fikih dan sebagainya. Jadi saya harus merasa bahwa saya harus melampaui para mahasiswa saya dalam segala hal, termasuk AI, itu kan. Nah, kita pelajari. Dengan demikian, kalau kita suruh mahasiswa kita membuat makalah, lalu kelihatan sekali ini jawaban dari AI, ya kita bisa katakan, kamu ini nyontek. Nyontek itu kejahatan. Terus kita beri hukuman. Nah, ke depan dia hati-hati. Gak apa-apa mereka menggunakan AI, tapi tugas kita adalah mengarahkan. Kalian boleh copy paste dari AI, tapi harus kalian buat parafrase. Buatlah itu adalah karya kalian sendiri, bahwa kalian merujuk pada AI, nggak apa-apa. Toh kita juga merujuk pada buku sebagai referensi. Itu jawaban saya, Pak Galih. Jadi pelatihan harus selalu dilakukan buat meningkatkan kompetensi kita bersama. Ada lagi? Kalau tidak, bisa kita cukupkan sekian. Halo? Ya, mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya, Pak. Ya, oke. Silakan kepada Ibu Moderator untuk menutup acara pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga kita menjadi guru-guru yang profesional, yang bisa menguasai materi dan pandai mengembangkan teori, serta intinya tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Baik, Insya Allah, amin. kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya sebagai moderator, kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin.
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya izin pamit. Saya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Izin khairan. living meeting ya. Oke, Siap, Pak. bye. Ya, Pak.